museum jasa di Cina. Itu bener-bener lagi heboh banget guys. Jadi ini tuh didapat dari dark web guys. Nah jadi menurut netizen dari Cina itu ada hotel bernama Bulgari. Dia itu ada di Beijing guys. Jadi si hotel Bulgari itu dia itu punya jalan rahasia. Dia itu terhubung ke sebuah museum yang bernama 798 Cube Art, di mana di museum tersebut itu mempertontonkan patung manusia yang diawetkan guys. Nah ada kabar juga mantan suami dari Tian Hairon ini bernama Xu Ming. Jadi dia itu punya perusahaan yang memproduksi spesimen guys. Itu kayak pengawetan manusia gitulah. Nah diduga sebagian mayat-mayat yang ada di dalam museum tersebut itu orang-orang yang terpidana metong guys. Jadi mereka itu diawetkan untuk keperluan pameran guys. Beberapa jasad yang mulai dicurigain sama netizen gitu guys. Kayak netizen Cina ada yang mulai kayak kepo lah, ini beneran gak sih? Terus dia buka lah aplikasi AI, dia cocokin bener gak nih fitur mukanya sama, dan hasilnya kayak bener-bener hampir mirip guys. Nah jadi sebelumnya si Yu Menglong juga ada loh guys kayak foto di museum tersebut, tapi dia kayak mau ada pameran gitu loh, tapi tiba-tiba itu tuh batal dan foto-foto yang udah diupload ke sosial medianya jadi hilang gitu guys. Nah karyawan hotelnya pun juga kayak ada cerita juga, mulailah netizen mulai berspekulasi guys. Jadi dibuatnya pameran museum kayak gitu tuh ya untuk ritual gitu, kalian tau lah ritual apa. Terus ada kabar apa lagi nih di museum itu? Wawancara eksklusif bersama Sun Derong, ayah angkat Yu Menglong yang terus berjuang dari Taiwan. Wartawan berhasil mewawancarai Sun Derong untuk pertama kalinya mengungkapkan pengalaman spiritual yang dialaminya, mimpi panjang selama 5 jam, di mana ia merasa benar-benar berbicara dengan Menglong. Wartawan, Pak Sun, banyak penggemar yang penasaran dengan cerita mimpi Anda bersama Yu Menglong. Bisakah Anda ceritakan seperti apa mimpi itu terjadi? Sun Derong menatap kosong ke arah jendela. Malam itu saya tidak bisa tidur. Sekitar jam 1 lewat sedikit, saya baru memejamkan mata, tapi tiba-tiba saya melihat Menglong berdiri di depan saya. Dia mengenakan pakaian putih bersih, wajahnya tenang dan senyumannya lembut seperti dulu. Dia memanggil saya ayah, dengan suara yang sangat jelas, sampai saya menangis dalam tidur. Wartawan, apa yang dia katakan pada Anda di dalam mimpi itu? Sun Derong, dia berkata, ayah jangan khawatir, aku baik-baik saja. Tolong katakan pada mereka, jangan percaya semua yang mereka lihat. Waktu akan menunjukkan kebenaran. Lalu dia memegang tangan saya dan berkata lagi, jangan berhenti mencari keadilan untukku, tapi lakukan dengan hati yang tenang. Aku tidak ingin ayah terluka. Sun Derong menarik napas panjang, suaranya bergetar. 5 jam, mimpi itu terasa sangat panjang. Saya bahkan bisa mencium aroma parfumnya. Ketika saya terbangun, jam menunjukkan pukul 6 pagi. Rasanya seperti baru saja berbicara langsung dengannya. Tidak seperti mimpi, lebih seperti pertemuan terakhir kami. Kini, Sun Derong menetap di Taiwan. Setelah beberapa waktu lalu meninggalkan Beijing, banyak pihak termasuk teman dekat dan penggemar Yu Menglong melarangnya kembali ke Tiongkok daratan karena khawatir situasi di sana bisa membahayakan dirinya. Namun dari rumahnya di Taipei, Sun Derong tidak pernah berhenti berjuang. Ia tetap aktif di dunia maya, berbicara dengan media, dan menghubungi para penggemar setia Menglong yang tersebar di berbagai negara. Ia bahkan berkoordinasi dengan jurnalis independen dan pengacara hak asasi manusia, mendorong agar penyelidikan atas kematian Yu Menglong dibuka kembali secara resmi. Sun Derong, saya tahu tidak mudah, tapi saya tidak bisa diam. Menglong bukan hanya anak angkat bagi saya, dia seperti darah daging saya sendiri. Saya akan terus mencari kebenaran, sekalipun harus melakukannya dari luar negeri. Dari Taiwan pun saya tetap bisa bersuara. Saya ingin dunia tahu, Menglong tidak pantas meninggal dengan cara yang penuh tanda tanya. Di ruang tamunya yang sederhana di Taipei, foto Yu Menglong berdiri di atas meja kayu kecil, mengenakan jas putih dan senyum khasnya. Di depannya selalu ada bunga segar yang diganti setiap hari. Sun Derong menatap foto itu dan berkata pelan, dalam mimpi itu, Menglong bilang, ayah, jangan takut. Aku tidak benar-benar pergi. Aku hanya menunggu saat semua orang tahu siapa aku sebenarnya dan apa yang terjadi padaku. Kata-kata itu membuat saya kuat. Selama saya masih hidup, saya akan terus berjuang untuknya. Dari sini, dari Taiwan untuk kebenaran yang belum terungkap. Tak lama setelah wawancara Sun Derong ditayangkan oleh beberapa media Asia, lini masa media sosial terutama Weibo, TikTok, dan X Twitter langsung dipenuhi ribuan komentar dari penggemar Yu Menglong di seluruh dunia. Tagar Justice for Yu Menglong, Taharjo Justice for Yu Menglong, Number Sun During Dream,
Dan number truth for Menglong menjadi trending di berbagai negara Asia, termasuk Indonesia, Korea Selatan, dan Filipina. Banyak penggemar yang menuliskan pesan dukungan. Terima kasih Pak Sun, karena masih berjuang untuk Menglong. Kami akan terus bersama Anda. Mimpi itu bukan kebetulan. Jiwa Menglong pasti ingin kebenaran terungkap. Dari Taiwan hingga seluruh dunia, kami tidak akan diam. 我可以让各位听一段于朦胧以前都怎么叫。谢谢爸爸，没事，这个药一天天就好。好，再一次哈。